Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya hari ini. Oke, aku Irfan Habibi di sini akan berbagi tentang novel Yuni. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang sempat menonton film Yuni atau membaca novel Yuni juga gitu kan. Nah, film Yuni sendiri juga menjadi hal perbincangan di media sosial gitu kan, sangat ramai itu sepertinya pada Desember kemarin gitu. Nah, sedangkan kalau novelnya sendiri kan terbit di Januari 2022. Nah, novel Yuni ini diadaptasi dari skenario film Yuni itu sendiri. Nah, ini jadi hal yang tidak biasa ya. Biasanya dari novel baru difilmkan gitu. Nah, novel ini juga ditulis oleh Ade Ubaidillah, Kamil Andini, dan Prima Rusdi. Sama seperti filmnya gitu kan. Nah, menariknya di novel Yuni itu juga membahas tentang pernikahan dini menurutku yang paling disorot di novel ini gitu. Nah, pernikahan dini itu kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di situ kan dijelaskan minimal usia menikah itu ialah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau menurutku pernikahan dini itu ya pernikahan yang salah satunya maupun keduanya itu masih berusia di bawah umur 19 tahun gitu. Nah, di novel Yuni ini kenapa sih membicarakan pernikahan dini? Kalau aku melihatnya, yang pertama itu diceritakan tuh Yuni ini yang memiliki ambisi untuk melanjutkan kuliah ini, dia berada di lingkungan yang kurang mendukung gitu loh. Baik dari segi internal keluarganya sih menurutku bisa dibilang antara mendukung dan tidak mendukung gitu loh, kayak nggak jelas gitu apakah benar-benar sepenuhnya mendukung atau tidak. Kalau menurutku kalau orang tuanya Yuni tuh benar-benar mendukung apa yang diinginkan Yuni, sedangkan kalau mbahnya tuh kayak masih berpikiran yang lama gitu, maksudnya buat apa sih perempuan menikah, buat apa sih perempuan itu kuliah tinggi-tinggi, lebih baik menikah saja, atau ujung-ujungnya di ranjang dan di dapur gitu. Nah, itu juga lah yang terjadi di lingkungannya. Kebanyakan juga masih ada stigma lebih baik perempuan habis lulus SMA kuliah saja gitu. Nah, si Yuni ini juga sudah dilamar 2 kali pas dia kelas 12. Ini latarnya tuh pas Yuni ini masih uh, kelas 12 menjelang ujian akhir sekolah gitu kan. Nah, Yuni itu sudah menerima 2 kali lamaran. Nah, yang aku teringat itu ialah lamaran keduanya Yuni. Kenapa sih? Ada apa sih dengan lamaran Yuni yang kedua? Nah, menurutku uniknya begini. Yuni ini bagiku di lamaran kedua itu dia merasa down gitu. Karena yang pertama yang melamar ialah paman dari sahabatnya sendiri. Yang kedua, Yuni itu mendengar percakapan paman temannya itu dan dengan mbahnya yang menerima pamannya itu, dan Yuni kebetulan lagi ada di kamar mendengarkan bahwa Yuni ini kalau masih perawan akan diberi lebih gitulah uang maharnya gitu. Dan akhirnya juga Yuni karena masalah itu ia memberanikan diri untuk mengembalikan uang maharnya itu ke paman sahabatnya itu langsung, nggak ada ditemeninnya, dia datang sendiri. Dan juga sebelum ia mengembalikan itu ia memutuskan untuk melepas keperawanannya gitu. Itu kan kayak wah, ini berarti ada tekanan gitu kan dalam batinnya si Yuni gitu, dia merasa gelisah gitu. Nah, terus kita lanjut ya, sebenarnya di lingkungan Yuni ini juga ada 2 orang yang menurutku juga sudah menggambarkan bahayanya pernikahan dini gitu. Nah, yang pertama itu ada tokoh yang namanya Suci. Suci ini Yuni kenal ketika ia dalam perjalanan pulang, lalu bannya bocor, dia mampir di warung dan ia berkenalan membeli minum gitu. Nah, terus
lama-lama mereka ya berteman gitu. Dan si Suci ini bercerita bahwa dulu ia pernah menikah, tapi pernikahan ia itu hancur karena atau berakhir karena em, ada masalah si Suci ini nggak bisa memberikan keturunan karena organ reproduksinya itu belum siap. Jadi mereka berpisah dan juga si Suci ini karena tidak dapat memberikan keturunan dan memilih berpisah dianggap sebagai aib keluarganya Suci gitu kan. Jadi Suci memilih untuk pergi dan hidup sendiri untuk mencapai kebebasan sesuai apa yang ia mau gitu. Nah, lalu ada tokoh yang kedua yaitu Tika. Tika ini sahabatnya Yuni sendiri, sahabat dekatnya, dan si Tika ini menikah ketika ia masa SMP dan memutuskan untuk tidak sekolah lagi setelah menikah. Karena ya anggapan tadi itu lebih baik perempuan menikah saja gitu kan. Nah, tetapi Tika ini di keluarganya tidak berjalan sesuai harapannya gitu kan. Jadi Tika ini suaminya harus bekerja sebagai supir truk dan lama sekali tidak pulang. Bahkan jika pulang pun lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya, tidak di rumah Tika bersama orang tuanya Tika. Nah, si suaminya ini beralasan ya tidak nyaman gitu tinggal bersama Tika dan kedua orang tuanya Tika. Begitu pula dengan Tika. Tika juga tidak nyaman tinggal bersama suaminya dan keluarga suaminya gitu kan. Karena kalau di keluarga suaminya si Tika beralasan kayak disuruh-suruh gitu loh, bakalan jadi ribet sendiri gitu. Nah, juga apa ya, Tika ini merasa kayak down dan juga apakah ini sepertinya pernikahanku lebih baik berakhir saja gitu. Dan Tika juga karena apa ya, penghasilan supir truk itu juga tidak begitu memenuhi kebutuhan hidupnya keluarganya gitu. Apakah pernikahan mereka harus berakhir gitu kan. Nah, jadi bagiku pernikahan dini dari cerita novel ini tuh kayak bilang bahwa pernikahan dini itu bukan solusi untuk mencegah perzinaan, bukan solusi menyelesaikan masalah ekonomi gitu kan. Karena kalau dilihat secara apa ya, kayak kayak menikah itu perlu persiapan baik secara ekonomi, secara fisik, batin, mental itu kan sangat perlu kan dalam pernikahan. Sementara kalau pernikahan dini di usia yang kayak tadi sudah dijelaskan menurut undang-undang tentang perkawinan di usia di bawah 19 tahun itu mungkin kita masih labil gitu kan, atau masa-masa remaja itu masih labil ingin mencari jati dirinya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan yang gue baca ya itu tadi yang pertama ada dampak secara fisikisnya gitu. Pada usia pertumbuhan itu remaja tuh belum siap menerima kayak harus berhubungan seksual, lalu bagaimana merawat anak, perlu gimana gitu kan menghadapi suami ketika dia marah, menghadapi istri kita ketika ada masalah gitu, belum lagi kalau punya anak gitu. Jadi kan ada emosional yang labil gitu, dan juga karena masalah psikis ini sangat rentan sekali terjadi ujung-ujungnya kekerasan secara verbal seperti dibentak atau secara fisik dipukul gitu teman-teman. Dan juga ini ada masalah juga kayak kalau menikah dini gitu di usia remaja, pernikahan dini itu juga mengurangi kebebasan pengembangan diri seseorang gitu untuk misalnya bersosialisasi sebagai mahasiswa atau dia ingin bekerja dulu gitu kan, nggak lulus langsung menikah gitu kan, kayak menghambat aku pengen sesuatu yang dicapai tapi karena menikah ada mungkin cita-cita yang akhirnya ya gugurkan gitu. Nah itu kan sayang sekali gitu kan. Jadi itu juga menghambat pendidikan lebih tinggi kayak Yuni tadi ujung-ujungnya juga juga menikah gitu kan di setelah lulus SMA. Nah yang ketiga itu juga menggambarkan bahwa pernikahan dini juga mengancam masalah fisik yang seperti tadi masalahnya Suci. Organ reproduksinya itu mungkin belum siap untuk berhubungan badan gitu teman-teman. Nah juga apa ya, aku menangkap dari novel Yuni ini bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama untuk memilih, bahkan untuk berpendidikan, untuk menentukan hak hak menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah, beda dengan halnya kayak pernikahan dini yang harus
menurut orang tua itu ya kamu manut aja nikah. Itu nggak bisa teman-teman. Harusnya kitalah yang sendiri yang menentukan hak nasibnya sendiri. Itu yang kutangkap dari novel Yuni. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana sih novel Yuni ini? Menarik nggak sih kalau ada lanjutannya atau isu-isu seperti ini dibahas lagi dalam bentuk novel atau cerita-cerita sastra lainnya? Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa.